350.000 dibahagi dengan 30.000 kita dapat angka 11.600 atau bisa kita bulatkan menjadi Rp12.000. Oke, kita sudah ketemu angka 12.000. Jadi untuk 12.000 ini harus wajib ya kita tabung setiap harinya untuk bisa mendapatkan total 350 tiap bulan. Jadi untuk 350 tiap bulan kita kali dengan 3 bulan, totalnya 1.050.000 untuk sekedar membeli pakaian baru. Hai, assalamualaikum. Halo, balik lagi di channel aku kali ini, teman-teman. Dan untuk di video kali ini aku mau berbagi tips lagi nih, tips nabung lagi ya buat teman-teman semuanya. Dan untuk video kali ini tipsnya yaitu gimana caranya kita bisa nabung buat persiapan lebaran di 2021 atau lebaran Idul Fitri di bulan Mei nanti, ya kurang lebih 100 hari lagi ya hitungan kasarnya. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau ngajak teman-teman semuanya, atau aku cuman mau nge-share aja ya sedikit tips gimana caranya bisa nabung untuk kebutuhan di hari lebaran nanti. Sebelum aku ke cara nabungnya seperti apa, aku cuma mau kasih tahu sedikit kebutuhan rumah tangga ya, kebutuhan kita pas lebaran nanti. Salah satunya yaitu zakat ya. Kalau untuk zakat itu kan merupakan kewajiban setiap muslim. Jadi di sini memang harus kita persiapkan dari jauh-jauh hari untuk zakat, hitungan berapa anggota di dalam keluarga. Terus juga kebutuhan lainnya itu ada mudik. Nah ini yang paling penting nih, kalau misalkan nanti kita berdoa aja ya di 2021 ini, mudah-mudahan pandeminya bisa segera mereda dan kita bisa silaturahmi lagi dengan keluarga yang jauh, dengan orang tua yang ada di kampung atau dengan sanak saudara yang lain ya. Karena kalau tahun kemarin kita nggak sempat mudik, mudah-mudahan di tahun ini kita bisa mudik ya. Dan untuk mudik sendiri kita bisa lakukan perhitungan untuk ongkos mudik pulang dan pergi. Kalau misalkan kita menggunakan kendaraan umum, kita habis budget berapa. Kalau misalkan kita menggunakan kendaraan pribadi, kita habis berapa ya. Terus yang ketiga yaitu pakaian baru. Nah untuk pakaian baru ini loh guys, ini adalah sesuatu yang memang apa ya, yang memang seharusnya ada di tiap lebaran, tapi itu tidak wajib. Kalau memang kalian bisa mengadakan pakaian baru untuk keluarga, untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga, alhamdulillah ya, berarti masih dikasih rezeki berlebih. Terus yang keempat yaitu biaya makanan lebaran. Dan ini yang paling penting loh teman-teman semuanya. Ketika lebaran itu kan kebutuhan untuk biaya makan di saat hari lebaran itu sangat meningkat. Jadi di sini memang benar-benar kita harus menghitung untuk pengeluaran biaya makanan saat lebaran nanti. Dan kita bisa sedikit menghemat ya dengan cara mensiasati, dengan cara memasak sendiri, dan tentunya harus kita persiapkan budgetnya dari sekarang. Nah yang berikutnya yaitu yang kelima, dana darurat. Harus ada ya di pos anggaran kebutuhan lebaran. Karena apa? Untuk berjaga-jaga dan dengan menyiapkan dana darurat seperti ini, kita nggak pernah tahu kondisi kita ke depan itu seperti apa. Di dalam perjalanan mudik kita itu mungkin ada motor atau kendaraan kita itu yang mengalami kerusakan. Itu kan kita nggak pernah prediksi ya. Tapi harus tetap kita persiapkan untuk dana daruratnya. Nah yang keenam ya, biaya yang dikeluarkan selama tinggal di kampung. Nah kalau untuk biaya yang dikeluarkan selama tinggal di kampung itu dia include sama biaya mudik ya. Jadi untuk teman-teman kita harus siapkan dana tambahan selama berada di kampung. Entah itu mau bantu-bantu orang tua atau sanak keluarga di sana untuk membeli makanan, atau untuk jajan pribadi, atau mungkin kalau kita punya dana berlebih, kita bisa bagi-bagi THR kepada anggota keluarga yang ada di sana. Biaya pasca mudik ini tidak kalah pentingnya sama pos-pos yang lainnya di saat kebutuhan lebaran, karena kita pasti nggak mau setelah lebaran kita hutang sana sini ya, gali lubang tutup lubang. Jadi kita memang harus persiapkan untuk biaya pasca mudiknya.
Oke, di sini saya sudah siapkan buku dan pulpen untuk menulis estimasi biaya yang akan kita keluarkan ketika Lebaran nanti. Tapi sebelumnya kita tulis dulu apa-apa aja yang menjadi kebutuhan kita ketika Lebaran ya. Yang pertama zakat, terus yang kedua mudik, yang ketiga pakaian baru, yang keempat biaya pengeluaran selama kita tinggal di kampung atau pas mudik ya. Yang kelima yaitu biaya pengeluaran makanan ketika Lebaran ya, meliputi kue-kue, terus juga ada segala macam minuman. Terus yang keenam ada dana darurat, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu biaya pasca mudik. Setelah semuanya ditulis, jadi di sini dipilih aja di antara ketujuh kebutuhan yang harus kita penuhi di Lebaran nanti ya. Kita hanya pilih salah satu yang memang mau kita buatkan tabungan. Jadi kita tidak pilih semuanya ya, kita hanya pilih salah satu untuk sedikit membantu biaya pengeluaran di Lebaran nanti. Nah, di sini saya mau pilih nomor 3 ya. Nomor 3 yaitu pakaian baru. Mau saya buatkan estimasi biaya pengeluaran di pakaian baru ini biar kita bisa tebak untuk berapa yang harus kita tabung. Jadi kita hitung dulu ya untuk jumlah anggota keluarga. Misalkan ada suami, terus ada istri, ada anak pertama dan anak kedua. Misalkan kalau punya anak lebih dari 1 atau 2 atau 3, jadi teman-teman bisa menyesuaikan aja ya untuk jumlah anggota keluarga yang ada di rumah. Nah, kita hitung dari suami dulu. Misalkan untuk kebutuhan baju, suami itu 1 setel pakaian, terus juga istri 1 setel pakaian. Terus anak pertama mungkin 2-3 setel ya, karena anak-anak itu kan suka banget salin kalau harian ya. Nah, kita hitung lagi ya untuk suami biaya yang harus dikeluarkan untuk pakaian atau apa-apa aja yang kita butuhkan di Lebaran nanti. Mungkin kita bisa hitung estimasi biaya yang dikeluarkan untuk 1 setel pakaian itu 200 sampai 250 ribu ya, nggak mahal-mahal amat untuk punya suami. Terus kalau istri untuk 1 setel pakaian dan segala macam perintilan untuk wanita ya, mungkin 300 ribu ya. Ini hanya hitungan kasar atau mungkin hitungan kurang, lebih juga barangkali bisa. Terus anak pertama 2-3 setel pakaian, dan untuk anak itu kayaknya agak-agak tinggi ya, agak-agak besar, karena sebenarnya harga untuk bahan baju atau pakaian untuk anak-anak lebih mahal daripada orang dewasa. Nah, kita hitung lagi total untuk jumlah dari keseluruhannya yaitu sekitar 1.050.000. Untuk jumlah yang sudah kita temukan, estimasi pengeluaran yang kita temukan untuk membeli pakaian baru ya, atau segala misalkan sendal atau apa aja untuk keluarga sudah kita temukan 1.050.000. Nah, di 1.050.000 ini kita bahagi dengan hitungan kasar tadi ya, bahagi 3 bulan target untuk menabung. 1.050.000 dibahagi 3 bulan, jadi kita dapat 350.000. Dan untuk 350.000 per bulan ya, jadi 350.000 per bulan kita bahagi lagi menjadi 350.000 dibahagi dengan 30 hari.
350.000 dibahagi dengan 30.000, kita dapat angka 11.600 atau bisa kita bulatkan menjadi 12.000 rupiah. Oke, kita sudah ketemu angka 12.000. Jadi untuk 12.000 ini harus wajib ya kita tabung setiap harinya untuk bisa mendapatkan total 350 tiap bulan. Jadi untuk 350 tiap bulan kita kali dengan 3 bulan, totalnya 1.050.000 untuk sekedar membeli pakaian baru. Ada nih yang nanya, uangnya dari mana? 12.000 tiap hari mau ditabung. Mbok ya, kita kan sebagai ibu rumah tangga ya, pinter-pinter aja gitu ngatur keuangan rumah tangga biar bisa ada sisa. Nah biasanya di ibu-ibu tuh kan kalau misalkan belanja di warung atau belanja di pasar biasanya kan suka ada sisa ya, jadi uangnya bisa kita ambil dari situ aja, atau mungkin jatah dari ibu-ibu sendiri ya, mungkin beli skincare bulan ini nggak habis, jadi bisa kita tabung gitu. Nah, ini angka 12.000 sebenarnya bukan patokan yang harus wajib ya. Ini hanya mengikuti sejauh mana kita mampu menabung di tiap harinya. Kalau misalkan teman-teman bisanya hanya 10.000, oke, kita turunin standarnya menjadi 10.000. Kalau misalkan juga kalian hanya bisa 5.000 per hari, oke, tak ada masalah juga, masukkan di celengan dan juga di amplop yang sudah kalian sediakan. Yang penting dalam sehari itu kalian bisa konsisten menabung ya, biar punya simpanan ketika di lebaran nanti. Oh ya, sekali lagi ini hanya estimasi ya untuk perhitungan jumlah anggota dalam keluarga. Kalau misalkan kalian punya anak 3, berarti di sini tambah lagi 1 anaknya, anak ketiga, jadi tambah lagi untuk budget membeli pakaian baru ketika hari raya. Tapi kalau misalkan suami misalkan pakaiannya masih bagus-bagus semuanya, jadi kalian tidak harus beli ya, kalian bisa pakai yang ada aja dulu ya untuk menghemat kebutuhan. So baju lama juga nggak kalah bagus kok. Dan untuk teman-teman semuanya, jadi kalau untuk seperti ini saya hanya mencontohkan ya, saya mau ambil pos pakaian baru karena kayaknya lebih gampang perhitungannya dan lebih tidak terlalu banyak untuk persiapan budgetnya, dan saya sesuaikan dengan uang yang bisa saya kumpulkan di tiap harinya. Kalau misalkan saya pakai mudik, jadi kalau untuk mudik dia include sama biaya pengeluaran selama tinggal di kampung, terus juga dana darurat. Jadi aku lebih pilih pakaian baru. Semua terserah dari teman-teman mau pilih yang mana. Kalau misalkan kalian bisa pakai 2 pos untuk dibuatkan celengan menabung, lebih baik lagi ya. Jadi kebutuhan yang lain bisa terpenuhi. Oke teman-teman, itu tadi hanya sekedar contoh ya buat teman-teman semuanya. Kalau pengen nabung itu seperti apa modelnya, biar tidak memberatkan ketika di hari lebaran nanti ya. Banyak sekali kebutuhan yang harus kita penuhi, jadi kita hanya pilih salah satu di antara 7 itu. Dan yang buat belum paham dengan cara yang sudah aku jabarkan tadi, kalian bisa komen di kolom komentar ya, nanti kita sharing sama-sama. Dan juga terima kasih nih buat yang sudah nonton video aku kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi ibu-ibu ya, ibu-ibu rumah tangga semuanya. Video kali ini cukup. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, terus juga subscribe, terus juga komen, serta share ke media sosial kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.